Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Cindy Ayuning Tias with NPM 224111180. In this video, I will explain about product design material. Desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan solusi visual dan fungsional yang memenuhi kebutuhan konsumen. Ini melibatkan pengembangan konsep, perancangan, dan pembuatan produk fisik atau digital. Desain produk memainkan peran kunci dalam manajemen operasi dengan mengintegrasikan aspek-aspek seperti kualitas, efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, desain produk juga mempertimbangkan nilai estetika, keberlanjutan, dan inovasi. Keberhasilan suatu produk seringkali bergantung pada desainnya, yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan penerimaan pasar. Selanjutnya adalah peran desain produk dalam manajemen operasi. Yang pertama, untuk optimasi proses produksi, yaitu desain produksi yang efisien dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi pemborosan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ergonomi dan material yang digunakan, desain produk dapat mengoptimalkan alur kerja dan meminimalkan waktu produksi. Yang kedua, untuk kualitas dan kepuasan pelanggan. Desain produk yang baik mencerminkan kualitas, keandalan, dan fungsionalitas. Ini mendukung tujuan manajemen operasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan mempertahankan reputasi merek. Yang ketiga, untuk inovasi dan diferensiasi. Desain produk yang inovatif dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya. Dengan mempertimbangkan aspek estetika dan pengalaman pengguna, desain produk dapat menciptakan nilai tambah yang membedakan merek dari yang lain. Peran teknologi dalam desain produk. Desain membantu komputer. Teknologi CAD memungkinkan perancang untuk membuat model 3D yang detail dan akurat, memfasilitasi proses perancangan produk secara efisien, dan memungkinkan pengujian virtual sebelum produksi. Yang selanjutnya, untuk percetakan 3D. Percetakan 3D memungkinkan prototipe fisik untuk dibuat dengan cepat dan biaya terjangkau, memungkinkan perancang untuk menguji dan memperbaiki desain sebelum mencapai tahap produksi massal. Selanjutnya, simulasi kinerja produk. Software simulasi memungkinkan analisis terperinci terhadap kinerja produk dalam berbagai kondisi yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan keadaan produk. Prinsip desain produk yang berkelanjutan itu ada 3. Yang pertama, untuk material ramah lingkungan. Memilih material yang dapat didaur ulang atau bersumber dari bahan daur ulang merupakan langkah penting dalam desain produk berkelanjutan. Yang kedua, untuk optimasi penggunaan energi. Dengan harus mempertimbangkan efisiensi energi selama produksi, penggunaan, dan pemeliharaan agar lebih berkelanjutan. Yang ketiga, untuk pengurangan limbah. Meminimalkan limbah dalam proses produksi dan siklus hidup produk merupakan aspek sentral dari desain produk yang berkelanjutan. Implementasi desain untuk meminimalkan biaya produksi. Yang pertama, untuk value engineering. Proses menganalisis komponen produk dengan tujuan untuk mereduksi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, efficient supply chain. Mengoptimalkan alur pasokan dan produksi dapat membantu mengurangi biaya produksi keseluruhan. Yang ketiga, standarisasi proses. Standarisasi proses produksi dapat mengurangi ketidakefisienan dan kesalahan yang dapat meningkatkan biaya produksi. Desain produk ini bisa untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, yaitu antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Desain produk harus memprioritaskan pengalaman pengguna yang mudah dan
intuitif. Desain interaksi yang efektif menciptakan pengalaman interaksi yang menyenangkan dan efisiensi bagi pengguna. Pengumpulan umpan balik pengguna, proses kontinu untuk memperbaiki desain produk berdasarkan masukan dari pengguna. Desain produk yang meningkatkan kualitas hidup, yaitu 30% dari peningkatan efisiensi. Dengan desain produk dapat menyumbang dalam peningkatan efisiensi dan kenyamanan dalam kegiatan sehari-hari. 25% perbaikan fungsionalitas. Desain produk yang memperbaiki fungsionalitasnya dapat membantu individu dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 50% penurunan dampak lingkungan. Desain produk yang bertanggung jawab secara lingkungan dapat membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif lainnya. Desain produk yang adaptif. Yang pertama, kustomisasi. Itu memberikan opsi kepada konsumen untuk menyesuaikan produk sesuai preferensi pribadi. Yang kedua, skalabilitas. Dengan desain produk yang dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi. Fleksibilitas. Untuk meningkatkan umur pakai dan nilai jangka panjang. Maybe that's all I can say in this video. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.